Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dan sahabat-sahabat dimanapun berada. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang paket akreditasi 2024 dengan menggunakan kurikulum Merdeka versi 2. Perangkat kurikulum pembelajaran kurikulum Merdeka versi 2. Nah, seperti apa isi filenya? Silahkan disimak, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu dan teman-teman, sebelum kita melihat isi filenya, terlebih dahulu ada beberapa poin yang perlu disampaikan. Yang pertama, untuk file ini saya susun berdasarkan pada IDS Sispena PAUD mulai dari standar 1 sampai dengan 8. Kemudian dilengkapi plus ya, plus file perangkat Kumer versi 2. Jadi dilengkapi dengan perangkat pembelajaran kurikulum Merdeka versi 2. Nah, seperti apa kurikulum Merdeka yang saya susun ya? Yang versi 2 nanti kita akan lihat. Kemudian Bapak Ibu, nah untuk perangkat kurikulum Merdeka versi 2 ini hanya opsional saja. Apabila Bapak Ibu di sekolahnya sudah memiliki sudah membuat KOSP dan lain sebagainya, sudah menyusun, sudah membuat dan lain sebagainya, maka Bapak Ibu silakan gunakan kurikulum yang sudah Bapak Ibu buat, tinggal diupload saja. Tapi apabila Bapak Ibu di sekolahnya belum pernah membuat atau pusing membuatnya bingung dan lain sebagainya, nah, sebagai alternatif sudah saya sediakan perangkat kurikulum Merdeka versi 2. Tinggal Bapak Ibu edit, perbaiki, dan nanti silahkan digunakan. Nah, untuk file akreditasi ini Bapak Ibu silahkan diedit ya. Jadi filenya silahkan diedit, disesuaikan dengan lembaga masing-masing atau bila perlu dimodifikasi dan lain sebagainya ya, sesuai dengan yang diminta. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk filenya sendiri nanti Bapak Ibu bisa download di Google Drive. Setelah di-download, kemudian diekstrak dan dijalankan. Dan apabila di kemudian hari di tahun 2024 ini khususnya, apabila ada revisi di tahun 2024 ini terkait EDS di Sismen PAUD, maka file pun akan disesuaikan, akan direvisi sesuai dengan pada EDS Sismen PAUD. Baik Bapak Ibu dan teman-teman, ini adalah isi paketnya mulai dari standar 1 sampai dengan 8. Dan di folder yang ke-9 ini adalah file pendukung opsional ya untuk mendukung di standar 2 dan standar 2 dan 3, di mana nanti standar isi dengan prota dan lain sebagainya, begitu juga dengan di standar proses. Nah, apabila Bapak Ibu punya sendiri silahkan gunakan. Di sini ada kalender pendidikan mulai dari tahun ajaran 2023, 2004, 2005 dan seterusnya ya. Di sini sudah ada bentuknya PowerPoint, kemudian supervisi, file tambahan, asesmen, raport, kurikulum manual dan lain sebagainya. Nah, lebih jelas langsung saja kita buka filenya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu ada isinya ya, ada 15 poin. Yang pertama ini ada standar 1, standar 2, standar 3, standar 4, standar 5, standar 6, standar 7, standar 8. Kemudian di sini ada yang ke-9 sebagai file pendukung ya, pendukung standar 2 dan standar 3. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu punya perangkat pembelajaran sendiri di sekolahnya, sudah menyusun KOSP, modul ajar dan lain sebagainya, silakan gunakan yang Bapak Ibu gunakan di sekolah. Tapi kalau misalnya belum punya dan bingung cara buatnya dan memang urgen, silahkan Bapak Ibu sebagai opsional saja, silahkan diedit, disempurnakan kemudian digunakan. Kemudian sini ada kurikulum Merdeka, KOSOP, Kumer, kemudian supervisi, file tambahan, asesmen, kemudian raport kurikulum Merdeka. Sekarang kita buka satu persatu ya Bapak Ibu, cuman tidak sedetail karena memang waktunya cukup singkat ya. Jadi kita sepintas saja. Ini standar 1 Bapak Ibu. Standar 1 ada standar 1.1, ada 1.2. Kita buka 1.1. Untuk 1.1 ini berkaitan dengan rekap dan analisis. Nah, ini rekap analisisnya. Nah, Bapak Ibu tinggal masukkan nama, kemudian jenis kelamin, tanggal lahir, tahun, berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Ini dihasilkan dari mana? Dari hasil pengukuran Bapak Ibu di setiap pemeriksaan DDTK. Nah, untuk yang hasil analisis akan muncul sendiri. Tapi Bapak Ibu kalau misalnya diperlukan masing-masing saja, silahkan nanti isi ini saja dulu. Nanti kalau memang Bapak Ibu perlu per bagian, misalnya berat badan berumur, tinggal diklik saya di sini, tinggal di
copy ya. Jadi Bapak Ibu silakan isi saja dulu di sini, nanti di sini juga akan terisi. Nah itu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk grafiknya jika diperlukan ini adalah grafik buku grafik berat badan umur, tinggi badan umur silakan. Ini biasanya dicetak sejumlah siswanya gitu ya. Nah seperti itu. Nah kemudian di sini ada 1.2. Untuk 1.2 ini Bapak Ibu ada dua model yang dipinta dan boleh salah satunya. Ada versi model DDTK, ada yang model KPSP. Nah, untuk DDTK di sini Bapak Ibu tinggal dibuka saja rekap DDTK-nya, masukkan nama, kemudian tanggal lahir, bulannya berapa, kemudian gizinya. Nah, tinggal dipilih gizinya apa, normal, obesitas, kemudian motoriknya dipilih ya, berdasarkan hasil yang dicapai dari hasil pengukuran. Nah, kemudian di sini ada DDTK ya, Bapak Ibu. Jadi ini alat untuk menghitungnya. Kemudian tadi rekapnya dari hasil ini masukkan ke sini kalau mau menggunakan DDTK. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan mode KPSP, di sini Bapak Ibu kalau KPSP cukup banyak ya Bapak Ibu. Ini ada rekapnya, sementara untuk alat pengukurannya ada GPPH, ada KMP, banyak sekali Bapak Ibu instrumennya ya kalau untuk yang KPSP. Kita lanjut Bapak Ibu di standar 2. Standar 2 ini ya, seperti yang saya tadi bilang bahwa di standar 2 inilah yang berkaitan dengan kurikulum KOSP dan lain sebagainya. Nah, untuk isiannya ya, untuk isian di standar 2 Bapak Ibu mulai kurikulum di sini ada 2.1 kurikulum personal satuan pendidikan KOSP. Ini diambil muatan materi, model metode pembelajaran, pengesahan ya kita buka ini salah satunya. Ini diambil dari yang tadi folder ke-9 ya. Nah, silahkan Bapak Ibu. Jadi ini diambil dari folder ke-9 yaitu di perangkat pembelajaran kurikulum merdeka. Ini acuannya layanan menurut kelompok. Kemudian yang ketiga ada standar proses. Ada standar proses Bapak Ibu, di sini ada perencanaan pembelajaran, ada program semester, perencanaan pembelajaran mingguan, kemudian pelaksanaan harian. Nah, perlu Bapak Ibu pahami bahwa di kurikulum merdeka kita disuruh hanya untuk memilih mau pakai RPPM atau RPPH. Sementara di EDS Sismena PAUD itu masih diminta RPPM dan RPPH. Kemungkinan nanti akan ada perubahan, ya mungkin nanti hanya RPPM atau RPPH-nya saja ya. Nanti kita tunggu saja. Nah, ini di Bapak Ibu diambil dari folder ke-9 ya, yaitu di perangkat pembelajaran. Oke ya, nanti diedit saja. Kemudian, nah dari sini nih tadi Bapak Ibu, jadi standar 2, 3 itu ngambilnya dari sini ya, 9. Jadi Bapak Ibu silahkan edit 9, nanti tinggal masukkan ke sini. Kemudian kita ke standar 4. Ini hanya kalau standar 4 simpel saja Bapak Ibu tinggal mengupload yang diminta seperti ijazah dan lain sebagainya. Kemudian standar 5, sarana prasarana di sini. Ini gampang lah Bapak Ibu ya, tinggal nanti diedit saja. Nah, kemudian langsung Bapak Ibu kita loncat saja di standar 8. Di sini ada laporan perkembangan anak, penilaian perkembangan, dan saya sediakan untuk nomor 8 ini sebagai pendukung kalau memang diperlukan. Di sini sudah saya sediakan rapot kurikulum merdeka manual. Khawatir nanti diperlukan ya, silahkan pilih mana yang diperlukan, saya kasih semuanya. Dan kembali saya ingatkan Bapak Ibu, ini nomor 9 perangkat pembelajaran merupakan pendukung dan opsional. Untuk pendukung standar 2 dan 3 sudah punya di sekolahnya silahkan gunakan, tapi kalau misalnya belum punya dan memang masih bingung dan lain sebagainya, bisa sebagai alternatif saja ya. Nah, kemudian di folder 10 ada kalender pendidikan, kemudian SOP, pertambahan dan lain sebagainya. Nah, itulah Bapak Ibu secara singkat paket akreditasi kurikulum merdeka versi 2 ya untuk akreditasinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau memang Bapak Ibu memerlukan bisa klik di link deskripsi video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.